Pernah nggak sih kamu merasa kayak ada yang terus ngomongin kamu di belakang? Mungkin karena pilihan hidupmu, gaya berpakaian, atau bahkan cuman karena kamu suka makan mie instan tengah malam. Tapi kenapa kita peduli banget sama apa yang orang lain pikirkan? Padahal menurut stoikisme, kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Apa yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita sendiri. Jadi bayangin deh, kamu lagi duduk di kafe dan tiba-tiba ada orang yang bilang, kamu tahu nggak sih, kamu itu kayak, tahu deh. Kamu bingung kan, apa maksudnya itu? Apakah dia pujian atau sindiran? Nah, itu dia, kita nggak akan pernah tahu apa yang orang lain pikirkan. Dan anehnya, kita malah peduli. Kenapa bisa begitu? Tapi, gimana kalau kita ubah cara pandang kita? Gimana kalau kita berhenti peduli dengan penilaian orang dan mulai fokus ke hal-hal yang benar-benar penting buat diri kita sendiri? Misalnya, apakah kamu lebih peduli tentang apakah orang lain suka sama kaos band yang kamu pakai, atau tentang apakah kamu punya tujuan hidup yang jelas dan berarti? Di video ini, kita akan coba pelajari gimana caranya menjadi orang yang nggak peduli, tapi dengan cara yang tidak hanya peduli pada diri sendiri, tapi juga yang lebih dalam, lewat filosofi stoikisme dan psikologi. Tenang, ini bukan cara bego yang cuma bikin kamu asik sendiri. Kita akan bahas dengan serius, tapi juga dengan absurditas yang bakal bikin kamu mikir, wah, kok bisa ya? Oh, dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, biar kamu nggak ketinggalan konten-konten seru dan absurd kayak gini. Tenang, itu cuma tombol kecil kok yang bisa bantu kamu jadi bagian dari inner circle kita. Pernah nggak sih kamu ketemu seseorang yang auranya bikin kagum? Orang ini nggak banyak bicara, tapi setiap gerakannya terukur, setiap kata-katanya penuh arti. Dan yang paling bikin heran, dia kayak nggak peduli sama sekali dengan omongan orang lain. Kita jadi mikir, kok bisa ya dia setenang itu? Apakah dia punya rahasia khusus? Nah, kepercayaan diri tingkat elit seperti itu nggak datang dari sekadar latihan tampil di depan cermin atau motivasi instan. Ini adalah hasil dari menemukan api dalam dirinya sendiri. Tapi, apa sebenarnya maksudnya api dalam diri? Api dalam diri adalah rasa tujuan atau purpose yang begitu kuat sampai-sampai semua hal di luar, termasuk pendapat orang lain, jadi nggak relevan. Orang yang memiliki kepercayaan diri seperti ini biasanya tahu betul apa yang mereka mau dalam hidup. Mereka paham apa yang penting buat mereka dan fokus sepenuhnya untuk mencapai hal itu. Kenapa bisa begitu? Secara psikologi, ini berkaitan dengan konsep teori determinasi diri. Menurut teori ini, manusia merasa lebih percaya diri dan termotivasi ketika mereka melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi mereka. Orang yang tahu apa yang mereka inginkan cenderung nggak peduli dengan validasi eksternal karena mereka sudah mendapatkan kepuasan dari dalam. Coba bandingkan, misalnya kamu sedang mengerjakan sesuatu yang kamu cintai, apakah kamu bakal repot-repot peduli kalau ada orang bilang, kok cara kerjamu gitu sih? Mungkin kamu akan dengar, tapi itu nggak akan menghentikanmu. Inilah yang membuat seseorang tampak tak tergoyahkan. Mereka fokus pada api mereka, bukan pada asap pendapat orang lain. Bagaimana stoikisme melihat ini? Dalam stoikisme, kepercayaan diri seperti ini datang dari memahami dikotomi kendali. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita hanya punya kontrol atas diri kita sendiri, pikiran, tindakan, dan sikap kita. Apa yang orang lain pikirkan itu di luar kendali kita. Jadi kenapa kita harus buang-buang energi memikirkannya? Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jika kamu merasa kesal karena sesuatu, itu bukan karena sesuatu itu sendiri, tetapi karena opini yang kamu miliki tentangnya. Ini artinya, orang dengan kepercayaan diri tinggi sudah melatih pikirannya untuk nggak memberi ruang bagi pendapat orang lain yang negatif.
Mereka mengerti bahwa pendapat orang hanyalah refleksi dari orang itu sendiri, bukan tentang mereka. Jadi kalau ada yang bilang, kamu nggak cocok pakai baju itu, mereka cuma tersenyum karena tahu itu cuma pendapat dia, bukan kebenaran absolut. Bagaimana caranya mencapai ini? Langkah pertama adalah bertanya, apa sebenarnya yang aku mau dalam hidup? Kalau kamu belum tahu jawabannya, mulai dari hal kecil, misalnya apa yang membuatmu senang, merasa hidup, atau merasa berarti. Ketika kamu mulai memahami apa yang benar-benar penting, pelan-pelan pendapat orang lain akan kehilangan pengaruhnya. Jadi lain kali kalau kamu melihat seseorang dengan kepercayaan diri tingkat elit, ingat, itu bukan soal gaya, bakat, atau keberuntungan. Itu soal memahami diri sendiri, menemukan api dalam diri, dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Dan kalau kamu merasa bingung mulai dari mana, coba renungkan satu hal ini. Apakah aku hidup untuk memuaskan orang lain, atau aku hidup untuk menjadi diriku yang terbaik? Kita sering dengar nasihat, jangan terlalu peduli sama apa yang orang lain pikirkan. Tapi realitanya nggak semudah itu kan? Apalagi kalau kamu dikelilingi orang-orang yang selalu mengkritik atau bikin komentar pedas. Nah, solusinya bangun inner circle. Apa itu inner circle? Inner circle adalah lingkaran kecil orang-orang yang benar-benar kamu percayai. Bukan cuma teman yang seru diajak nongkrong, tapi mereka yang benar-benar peduli sama perkembanganmu, siap mendukung, tapi juga jujur kalau kamu salah. Bisa dibilang ini adalah tim inti yang nggak cuma jadi penggemar, tapi juga kritikus konstruktif. Kenapa penting? Penelitian psikologi menunjukkan bahwa kita adalah cerminan dari 5 orang yang paling sering kita habiskan waktu bersama. Kalau kamu sering bersama orang yang negatif, pesimis, atau suka meremehkan, energi itu akan memengaruhimu. Sebaliknya, kalau kamu dikelilingi orang-orang yang percaya padamu dan punya visi besar, kamu jadi lebih kuat menghadapi kritik dari luar. Bayangkan seperti ini, kalau dunia adalah hutan lebat yang penuh ancaman, inner circle itu adalah kelompok kecil pemburu yang selalu berjaga di sisimu. Mereka nggak banyak omong tapi selalu siap mendukung. Mengapa inner circle membuat kita percaya diri? Orang yang nggak peduli omongan orang biasanya punya tempat untuk kembali ketika mereka jatuh. Itu bukan hanya soal kepercayaan diri pribadi, tapi karena mereka tahu ada orang yang tetap mendukung mereka, apapun yang terjadi. Dalam stoikisme, ada konsep simpatia, yaitu rasa keterhubungan kita dengan orang lain. Namun ini bukan sembarang hubungan. Marcus Aurelius bilang, bekerjalah bersama orang-orang yang baik. Hidup adalah kerja sama. Ini berarti kita perlu memilih orang yang benar-benar sejalan dengan nilai-nilai kita untuk bekerja sama dan mendukung perjalanan hidup kita. Inner circle bukan berarti kamu harus punya banyak teman. Bahkan, semakin kecil lingkaran ini, semakin kuat dampaknya. Teman baik bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Bagaimana cara membangun inner circle? Pertama, seleksi orang-orang di sekitarmu. Tinjau ulang, siapa saja orang yang sering menghabiskan waktu bersamamu. Apakah mereka mendukung atau malah merendahkan? Pilih mereka yang membawa energi positif dan menginginkan yang terbaik untukmu. Kedua, bangun hubungan yang dalam. Inner circle bukan cuma tentang nongkrong bareng, tapi tentang membangun hubungan emosional yang dalam. Diskusikan tujuan, mimpi, atau bahkan ketakutanmu. Orang-orang yang tulus akan mendukungmu di situasi apapun. Ketiga, berani mengeliminasi. Kadang, untuk menciptakan inner circle yang kuat, kamu perlu berani mengambil jarak dari orang-orang yang terlalu toksik atau enggak sejalan dengan nilaimu. Inner circle ala stoikisme. Orang stoik enggak pernah hidup sendirian, meski mereka sering dibilang pendiam atau mandiri. Mereka tetap punya komunitas kecil yang saling mendukung. Filosofi stoik mengajarkan bahwa kita harus hidup dengan prinsip yang kuat.
Tapi itu nggak berarti kita harus hidup tanpa dukungan. Inner circle adalah tempat di mana kamu bisa menjadi rentan tanpa takut dihakimi. Ketika kamu punya inner circle yang kokoh, kritik dari luar jadi nggak terlalu menyakitkan. Kalau ada orang bilang sesuatu yang buruk tentangmu, kamu bisa langsung berpikir, apa kata orang ini nggak sebanding sama apa yang tim inti gue pikirkan. Jadi kalau mau punya kepercayaan diri tingkat elit, langkah kedua ini nggak kalah penting. Bangun lingkaran kecil yang kuat, yang membuatmu merasa aman dan terus tumbuh. Dan ingat, kualitas selalu lebih penting daripada kuantitas. Coba lihat sekelilingmu sekarang. Siapa orang yang benar-benar mendukungmu? Kalau belum ada, mungkin ini saatnya mencari dan membangun inner circle-mu sendiri. Pernah nggak kamu lihat orang yang hidupnya kayak selalu tahu arah? Mau ada drama apapun di luar sana, dia tetap jalan santai. Pas kita bingung mikir, ini gue harus gimana ya? Orang ini malah udah sampai tujuan duluan. Nah, rahasianya ada di sini. Mereka tahu nilai inti mereka. Apa itu nilai inti? Nilai inti itu ibarat GPS moral dan emosional. Prinsip-prinsip yang kamu pegang teguh, nggak peduli seberapa besar tekanan dari luar. Misalnya, kalau nilai inti kamu adalah kejujuran, maka nggak ada tawar-menawar untuk berbohong demi keuntungan. Nilai ini yang bikin hidup lebih terarah. Tapi tunggu, bayangin kalau kamu naik mobil tanpa tahu mau kemana, terus GPS-mu bilang, "Pak, belok kanan." Kamu nurut aja, ternyata malah masuk ke jalan buntu. Itu persis kayak hidup tanpa nilai inti. Kita gampang banget dibelok-belokin sama pendapat orang lain. Kenapa nilai inti penting untuk kepercayaan diri? Orang yang tahu nilai inti mereka nggak butuh validasi dari luar. Mereka nggak sibuk membuktikan apa-apa ke orang lain karena mereka udah punya standar sendiri. Ibarat main game, mereka nggak main di level orang lain. Mereka bikin level sendiri dan main di sana. Menurut psikologi, ini berhubungan dengan self-concept clarity. Seberapa jelas kamu memahami siapa dirimu dan apa yang penting buatmu. Kalau kamu tahu nilai inti, keputusan jadi lebih mudah. Kritik jadi kayak angin lalu. Stoikisme dan nilai inti. Dalam stoikisme, nilai inti adalah dasar dari kehidupan yang baik. Marcus Aurelius sering bilang, lakukan apa yang benar meski tidak ada yang melihat. Kenapa? Karena prinsip itu adalah milik kita, bukan sesuatu yang bisa dipinjam dari orang lain. Kalau kita hidup tanpa nilai inti, hidup jadi kayak kapal tanpa kemudi, bergerak tapi nggak pernah sampai tujuan. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai inti kita harus berpusat pada kebajikan, seperti keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Kalau nilai inti kamu kuat, semua gangguan dari luar jadi nggak relevan. Ada orang yang bilang kamu aneh, ya itu masalah mereka, bukan masalahmu. Bagaimana menentukan nilai inti? Pertama, tanya ke diri sendiri. Apa hal yang paling penting dalam hidupmu? Keluarga, kejujuran, kreativitas? Pilih yang benar-benar kamu yakini, bukan yang sekadar terlihat keren di mata orang lain. Kedua, lihat konflik yang sering terjadi. Kalau kamu sering ribut soal sesuatu, mungkin itu tanda bahwa hal itu adalah bagian dari nilai intimu. Misalnya, kalau kamu selalu marah tiap ada orang nggak adil, berarti keadilan adalah nilai penting buatmu. Ketiga, bikin daftar. Tulis 3-5 nilai inti yang menurutmu paling penting. Jangan terlalu banyak, nanti malah bingung sendiri. Fokus ke yang benar-benar esensial. Keempat, uji nilaimu. Misalnya, kalau kamu bilang kerja keras itu nilai intimu, coba cek. Apakah kamu tetap kerja keras meski nggak ada yang melihat? Bayangin ini. Ada seorang teman yang suka banget makan donat. Dia bilang, nilai hidup gue itu kesempurnaan. Kayak donat yang bolongnya harus pas. Kamu mungkin ketawa, tapi itu contoh kecil betapa nilai bisa muncul dari hal sederhana. Nah, jangan remehkan apa yang penting buatmu. Kalau nilai intimu adalah membahagiakan orang lain, ya jalani itu. Tapi pastikan kamu nggak kehilangan dirimu sendiri.
Kalau kamu seperti donat, berusaha membahagiakan semua orang, tapi lupa bagian tengahnya bolong, itu artinya kamu belum tahu apa yang benar-benar penting. Jadi, coba deh, pikirkan. Apa nilai inti yang mau kamu bawa dalam hidup ini? Jangan sampai kamu sibuk mengejar omongan orang, tapi lupa mengejar prinsipmu sendiri. Karena tanpa nilai inti, hidup ini cuma drama tanpa plot. Nilai inti versus temukan api dalam diri. Apa bedanya? Gini Blay, kalau temukan api dalam diri, itu kayak kamu nyalain mesin. Itu semangat atau alasan utama kenapa kamu bergerak. Ibarat mobil, itu bensinnya yang bikin kamu jalan. Nah, nilai inti itu beda lagi. Ini kayak GPS-nya. Kamu bisa punya bensin sebanyak apapun, tapi kalau GPS-nya ngawur atau malah nggak ada, ya kamu cuma muter-muter aja. Jadi nilai inti itu yang memastikan kamu nggak asal jalan, tapi ke arah yang benar, arah yang kamu sendiri yakini. Intinya, api dalam diri bikin kamu bergerak, nilai inti bikin kamu nggak nyasar. Dua-duanya penting, tapi beda fungsi. Jangan sampai kamu semangat 45, tapi ujung-ujungnya lari di treadmill, nggak kemana-mana. Pernah nggak sih kamu merasa seperti hidup ini semacam kasino besar? Bukan kasino yang seru ya, tapi yang bikin capek. Setiap langkah kita kayak taruh-taruhan. Kalau gue ngelakuin ini, orang bakal suka nggak ya? Atau apa outfit gue udah keren buat nge-like komentar gue sendiri? Well, selamat datang di kasino validasi, tempat harga diri kita jadi mata uang. Apa itu kasino validasi? Kasino validasi adalah pola hidup di mana kita terus-menerus mencari pengakuan dari orang lain. Semua keputusan, mulai dari postingan Instagram sampai cara kamu memilih warna kaus kaki, didasarkan pada apa yang akan dipikirkan orang. Ini kayak main slot machine, kadang dapat jackpot berupa pujian, tapi lebih sering zong berupa komentar nyinyir atau bahkan diabaikan. Yang bikin serem, semakin sering kita cari validasi, semakin kita kecanduan. Itu karena otak kita mengeluarkan dopamin, hormon kesenangan, setiap kali kita mendapat pengakuan. Tapi seperti judi, dopamin ini sifatnya sementara. Ujung-ujungnya kita balik lagi ke mesin slot, berharap dapat lebih banyak pujian. Kenapa harus tinggalkan kasino validasi? Pertama, kamu nggak bisa kontrol orang lain. Stoikisme ngajarin kita bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Omongan orang itu di luar kendali kita. Jadi, ngapain buang energi untuk sesuatu yang nggak bisa kita atur? Kedua, harga diri yang fluktuatif. Kalau kamu bergantung pada validasi, harga diri kamu jadi kayak saham perusahaan startup, naik turun nggak jelas. Hari ini kamu dipuji, besok bisa dihujat. Kalau harga dirimu selalu tergantung pada apa yang orang lain pikirkan, kapan kamu punya waktu untuk benar-benar jadi dirimu sendiri? Ketiga, energi habis untuk hal yang salah. Mencari validasi itu melelahkan. Bayangin aja setiap hari kamu harus mikirin, gue harus ngomong apa biar nggak salah? Atau, kira-kira mereka suka nggak ya kalau gue pakai ini? Hidup jadi kayak audisi tanpa akhir. Marcus Aurelius pernah bilang, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu sendiri. Dalam stoikisme, fokus hidup adalah kebajikan, bukan opini orang lain. Apa yang orang pikirkan tentang kamu itu urusan mereka. Kalau kamu terus-menerus hidup untuk menyenangkan orang lain, kamu cuma jadi bayangan dari apa yang sebenarnya bisa kamu capai. Epictetus juga menambahkan, ketika kamu berhenti peduli dengan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu akhirnya menjadi benar-benar bebas. Bayangin betapa tenangnya hidup tanpa harus mikirin siapa yang ngasih like di postinganmu atau siapa yang nggak balas chatmu. Bagaimana keluar dari kasino validasi? Pertama, buat batasan media sosial. Coba kurangi waktu nge-scroll Instagram atau TikTok. Kalau perlu, matikan notifikasi. Percaya deh, hidup tanpa tahu siapa yang makan di restoran baru itu lebih damai.
Kedua, kenali sumber validasi internal. Tulis di jurnal, hal apa yang bikin kamu bangga pada dirimu sendiri, tanpa harus melibatkan opini orang lain. Ketiga, latih ketidaktergantungan. Coba buat keputusan kecil tanpa memikirkan pendapat orang. Misalnya pilih makanan yang kamu suka, bukan yang kelihatan keren buat diposting. Bayangin kamu masuk kasino beneran, tapi yang kamu pasang taruhan itu harga dirimu. Kalau menang, kamu dapat 100 like di Instagram. Kalau kalah, kamu malah dapat komentar, kayaknya lo gemukan deh. Aduh, berat di hati. Sekarang coba keluar dari kasino itu. Jangan lupa bawa harga dirimu. Ya, jangan sampai ketinggalan di meja judi. Karena pada akhirnya, validasi orang lain itu kayak lampu neon di kasino. Terlihat menarik, tapi bikin silau dan capek kalau dilihat terus. Jadi Blay, keluar aja dari kasino ini. Hidup lebih asik kalau nggak sibuk nunggu orang bilang, kamu keren. Lagi pula siapa yang butuh validasi kalau kamu udah tahu bahwa dirimu berharga apa adanya. Coba bayangin, suatu pagi kamu bangun tidur, ngelihat cermin terus mikir, kok gua kayak alien ya? Tenang, bukan berarti kamu benar-benar alien. Tapi seringkali kita lebih jago mengkritik diri sendiri dibanding ngasih apresiasi. Itu kenapa self-acceptance atau penerimaan diri jadi tahap paling penting untuk mencapai kepercayaan diri elit. Apa itu self-acceptance? Self-acceptance adalah kemampuan buat menerima diri kita apa adanya, termasuk kekurangan, kegagalan, bahkan jerawat yang muncul tepat di tengah dahi saat kamu mau presentasi penting. Ini bukan soal puas dengan diri sendiri dan berhenti berkembang, ya. Ini lebih ke, gua ngerti kalau gua nggak sempurna, tapi itu nggak bikin gua jadi manusia yang gagal. Mengapa self-acceptance itu penting? Pertama, jadi lebih ringan. Bayangin kalau kamu nggak terus-terusan ngeluh soal betis yang nggak sekencang idola fitness di Instagram atau suara kamu yang nggak semerdu penyanyi karaoke langganan. Kamu bisa fokus ke hal yang benar-benar penting dalam hidup. Kedua, meningkatkan resiliensi. Kalau kamu bisa menerima diri sendiri, kritik atau omongan negatif dari orang lain nggak akan mudah bikin kamu down. Kamu tahu nilai dirimu nggak ditentukan sama apa yang mereka bilang. Ketiga, lebih mudah mencapai tujuan. Ketika kamu nggak sibuk menyalahkan diri sendiri, kamu jadi punya energi lebih buat fokus ke hal-hal yang ingin dicapai. Bagaimana pandangan stoikisme? Dalam stoikisme, ada konsep menarik yang disebut amor fati, mencintai takdir. Epictetus mengatakan, kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Artinya daripada terus-terusan ribut soal hal yang nggak bisa diubah, seperti tinggi badan atau bentuk hidung, kenapa nggak fokus ke hal yang bisa kamu kendalikan, seperti gimana cara kamu bersikap? Marcus Aurelius juga pernah bilang, seseorang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri tidak akan pernah merasa kekurangan. Artinya, kalau kamu bisa menerima siapa dirimu tanpa syarat, kamu nggak akan terus-terusan cari pelengkap dari luar. Bagaimana mempraktikkan self-acceptance? Pertama, ubah dialog internal. Pernah nggak kamu ngatain diri sendiri dalam hati? Coba ubah dialog itu. Misalnya dari, gue payah banget, jadi gue lagi belajar dan itu wajar. Kedua, jurnal penerimaan. Tuliskan 3 hal setiap hari yang kamu hargai dari dirimu sendiri. Ini nggak harus hal besar kok. Bahkan hal sederhana seperti gue berhasil nggak snooze alarm pagi ini juga bisa jadi pencapaian. Ketiga, berhenti membandingkan. Hidup ini bukan kompetisi siapa yang paling keren di media sosial. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Fokus ke perjalananmu sendiri. Bayangin kamu lagi main game RPG, dan setiap level kamu harus nerima apa adanya karakter kamu. Kalau karakter kamu pendek, ya udah pendek. Tapi mungkin dia punya kekuatan super kayak ngeluarin laser dari mata. Tapi kalau kamu sibuk ngeluh soal tinggi badan karakter ini, kamu nggak akan pernah sadar kalau dia sebenarnya bisa ngalahin bos terakhir dalam sekali tembak.
Nah, hidup juga gitu. Daripada sibuk mikirin kekurangan, kenapa nggak fokus ke kekuatan? Lagi pula, siapa sih yang bilang sempurna itu harus tinggi, ganteng, atau punya ABS? Kalau cermin aja nggak ngejudge kamu, kenapa kamu harus ngejudge diri sendiri? Pada akhirnya, kepercayaan diri tingkat elit itu bukan soal jadi manusia yang sempurna. Itu soal ngerti bahwa kamu nggak sempurna, dan itu nggak apa-apa. Karena, Blay, dunia nggak butuh versi dirimu yang sempurna. Dunia cuma butuh kamu yang apa adanya, tapi terus berusaha jadi versi terbaik dirimu sendiri. Jadi, yuk coba berdamai sama cermin itu. Kalau perlu kasih dia nama biar ngobrolnya nggak kaku kan? Kamu tahu nggak, kepercayaan diri elite itu bukan cuma buat orang-orang yang terlahir kaya, ganteng, atau terkenal. Itu buat siapa aja yang mau ngambil kendali atas hidup mereka sendiri. Gini Blay, semua poin yang udah kita bahas, dari menemukan semangat, menciptakan lingkaran dalam, memutuskan nilai inti, keluar dari kasino validasi, sampai menerima diri sendiri, itu sebenarnya kayak puzzle. Kalau kamu bisa nyusun semuanya, hasil akhirnya adalah versi dirimu yang nggak cuma percaya diri, tapi juga nggak peduli sama omongan orang. Stoikisme ngajarin kita bahwa hidup ini nggak selalu tentang apa yang orang lain pikirkan. Itu tentang gimana kita ngatur pikiran kita sendiri. Marcus Aurelius pernah bilang, hidupmu adalah hasil dari pikiranmu. Jadi kalau kamu terus fokus ke apa yang orang lain omongin, ya selamanya kamu bakal jadi tawanan opini mereka. Tapi kalau kamu bisa belajar nerima diri sendiri, ngejalanin hidup sesuai nilai kamu, dan berhenti cari validasi, kamu udah menang. Tapi begini, Blay, mari jujur, sebentar. Kamu nggak akan pernah bisa bikin semua orang di dunia ini suka sama kamu. Kalau ada yang nggak suka, ya itu bukan urusan kamu. Kamu bukan martabak yang harus selalu cocok buat semua orang. Dan jujur aja, kalau kamu martabak, pasti ada yang bilang topping keju kacang itu terlalu norak. Jadi, kenapa nggak nikmatin aja hidup ini? Ketika kamu sadar kalau nilai dirimu nggak ditentukan sama pendapat orang, kamu bebas. Bebas buat ngejar mimpi, bebas buat jadi diri sendiri, dan bebas buat ketawa walaupun lelucon kamu garing. Coba pikirin ini, kalau kamu berhenti ngejar validasi dan mulai nerima diri sendiri, kira-kira hidupmu bakal seperti apa? Lebih tenang, lebih fokus, atau malah lebih absurd tapi bahagia? Karena pada akhirnya, Blay, kepercayaan diri tingkat elit itu nggak datang dari luar. Itu datang dari gimana kamu memandang dirimu sendiri. Dan kalau kamu bisa berdiri di depan cermin dan bilang, ini gua dan gua baik-baik aja, selamat, kamu udah menang lebih banyak dari yang kamu kira. Jadi sekarang waktunya kamu ambil langkah pertama. Mau mulai dari mana? Itu terserah kamu. Tapi satu hal yang pasti, jangan lupa bersyukur sama cermin. Dia udah nerima kamu apa adanya selama ini kan?